Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Sosiola Kurnia Pratama dengan NIM 2510942029. Pada kesempatan kali ini, aku bakal menjelaskan gimana sih cara kita tuh menghadapi gugup dan grogi ketika tampil di depan kelas. Nah teman-teman, sebelumnya kita tuh harus tahu dulu apa itu gugup dan grogi. Gugup atau grogi itu adalah kondisi alami tubuh kita, reaksi alami dari tubuh kita ketika dihadapi oleh kondisi yang menuntut. Seperti ketika kita tuh ingin tampil di depan kelas. Nah, apa aja sih bentuk reaksi dari gugup dan grogi itu? Bisa dengan tangan kita yang berkeringat, jantung berdetak kencang, atau kita tuh kayak pikiran kita blank. Itu adalah salah satu contoh dari gugup dan grogi kita ketika tampil di depan banyak orang. Dan itu tuh hal yang wajar teman-teman, semua orang pasti pernah mengalaminya. Nah, yuk kita bahas kenapa orang-orang tuh bisa gugup dan grogi. Yang pertama, karena persiapannya kurang matang. Persiapan yang kurang matang membuat dia tuh kayak nggak berani gitu tahu untuk tampil di depan, kayak nanti aku bilang apa ya di depan, nanti aku bilang apa ya gitu dah. Dan ketika dia tampil di depan, ya benar karena persiapan dari materi-materinya tuh kurang matang kan. Jadi kayak dia tuh bingung gitu loh, kayak bilang apa, dan itu tuh menyebabkan gugup dan grogi. Lalu yang kedua, takut dikritik. Nah, ketika kita tuh punya rasa takut untuk tampil di depan, ya takut dikritik lah, pokoknya takut gitulah untuk dinilai oleh orang, itu akan memperlihatkan kita, gugup kita dan grogi kita ke orang. Terus yang ketiga, karena pengalaman dia tampil di depan tuh kurang teman-teman. Nah ketika dia tuh nggak kebiasa untuk tampil di depan gitu, dan ketika dia diharuskan untuk berbicara di depan, untuk tampil di depan banyak orang, itu pasti kayak ngerasa takut dan grogi karena dia tuh nggak kebiasa kan. Nah begitulah kira-kira. Nah ayo kita lanjut ke gimana sih cara kita tuh menghadapi gugup dan grogi. Nah aku secara garis besar membagi ke dalam dua jenis nih, ke dalam dua bagian lah ya. Yang bagian pertama ketika sebelum tampil, dan yang bagian kedua ketika kita tampil. Untuk yang sebelum kita tampil, nah hal yang harus dilakukan itu adalah penguasaan materi. Kenapa kita harus menguasai materi? Karena ketika kita udah menguasai secara keseluruhan materi-materi dari apa yang akan kita sampaikan itu ketika kita bicara di depan itu, ya pastilah ya kita tahu dengan apa yang kita sampaikan, dan pasti kita tuh kayak nggak grogi gitu loh lagi. Lalu yang kedua, dengan latihan yang rutin. Nah, kalau aku nih ya, cara latihannya itu kayak latihan di depan cermin atau di depan kamera kayak gini. Ini melatih sekali untuk aku berbicara di depan banyak orang. Lalu yang ketiga, dengan struktur penyampaian atau presentasi yang jelas. Kenapa diperlukan? Karena kita harus terstruktur gitu loh teman-teman. Kalau kita nggak terstrukturkan apa yang akan kita bicarakan di depan, nanti pasti akan berbelit-belit kayak gitu kan. Nah, kita lanjut ke gimana cara kita tuh menghadapi gugup dan grogi ketika kita tampil. Bukan sebelum tampil ya, ini ketika tampil lagi. Yang pertama, kita tuh harus mulai dengan tenang dan pelan. Bukan suara yang pelan teman-teman, tapi intonasi kita tuh pelan gitu loh, agar kayak terlihat santai gitu lah ya ketika tampil di depan kelas. Terus yang kedua, kontak mata ringan. Kenapa dibutuhkan kontak mata ringan dengan audiens, maksudnya nih ya, dengan audiens. Nah, biar audiens tuh kayak ngeliat kita gitu loh, kayak dia tuh kayak, oh iya berarti yang dia bilang ini benar, soalnya dia berani kontak mata sama kita gitu. Tapi nggak yang berlebihan ya, kayak yang biasa-biasa aja gitu. Lalu yang ketiga, gerakan tangan ringan. Tapi gerakan tangan ringan ini nggak yang kayak berlebihan gitu loh, yang ringan-ringan aja lah, biar audiens tuh tertarik untuk melihat kita. Lalu selanjutnya, dengan mentalitas yang kuat. Kenapa kita tuh harus bangun mental yang kuat ketika tampil di depan? Teman-teman, untuk tampil di depan itu tuh bukanlah hal yang mudah. Diperlukan mental, emang betul-betul mental kita tuh diuji untuk tampil di depan. Karena tiap orang tuh beda-beda kan. Kalau aku jujur, emang kayak butuh mental yang besar gitu loh untuk dapat berbicara di depan. Dan ketika kita udah punya keberanian nih untuk tampil di depan, pasti kita tuh kayak nggak bakal gugup dan grogi lagi dong. Nah, kira-kira begitulah ya, gimana cara aku menghadapi gugup dan grogi ketika di depan kelas. Jadi kesimpulannya teman-teman, gugup dan grogi itu adalah hal yang wajar. Dan semua orang tuh pasti pernah mengalami, sebagus apapun cara dia berbicara di depan. Pasti dia tuh pernah di titik kayak, duh aku gugup dan grogi kayak gitu loh. Jadi teman-teman, cara kita biar gak gugup dan grogi itu dengan ya persiapan yang matang, materi yang jelas. Itu tuh bisa lah ya untuk membantu kita
untuk biar nggak gugup dan grogi lagi tampil depan kelas. Jadi teman-teman, segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.